Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan saat menunggu mujizat. Kita menganggap bahwa jika belum ada perubahan yang terlihat, berarti Yesus belum bekerja. Padahal dia sedang melakukan sesuatu di balik layar yang belum bisa kamu lihat. Shalom semuanya. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saya ingin tanya sesuatu yang jujur. Apa hal yang paling sering kamu tanyakan ke Tuhan? Khususnya di tengah malam saat kamu bergelut dengan pikiranmu sendiri. Tuhan, kapan? Tuhan, kenapa belum? Apa kamu masih berpihak padaku? Hari ini saya mau cerita sesuatu, bukan teori tapi kenyataan. Bukan motivasi rohani yang manis di mulut, tapi kosong di dunia nyata. Saya mau bawa kamu lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai surga saat mujizatmu kelihatannya belum datang-datang. Karena ternyata Yesus enggak diam. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di musim-musim penantian ini, Yesus nyatanya sedang bekerja untukmu. 4 hal penting, tepatnya, di mana begitu kamu tahu 4 hal ini, cara kamu menunggu enggak akan pernah sama lagi. Dan di akhir video nanti, kita akan bawa informasi ini ke hadapan Tuhan lewat doa sepakat yang kuat. Langsung dari Alkitab. Hal penting pertama, Yesus sedang membentuk kapasitasmu, bukan mendiamkanmu. Langsung muncul sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan emang mau bentuk saya, kenapa harus sepedih ini prosesnya? Saya mengerti. Pertanyaan itu enggak salah, malah masuk akal. Tapi beranikah kamu mendengar jawaban apa yang Alkitab berikan untuk itu? Sebuah kebenaran yang kadang enggak enak didengar, tapi menyelamatkan. Jika ya, inilah jawabannya. Kapasitas ternyata enggak pernah dibentuk oleh kenyamanan. Dia dibentuk oleh tekanan yang tepat. Besi enggak pernah jadi pedang di ruangan yang sejuk. Besi harus masuk api dulu, dipukul, dibentuk ulang, baru bisa nahan beban yang besar. Tuhan enggak menikmati sakitmu, catat itu baik-baik. Tapi dia terlalu cinta kamu untuk biarin kamu tetap jadi orang kecil selamanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ayat itu melulu. Tapi kapan indahnya Tuhan? Ya, kebanyakan orang mikir penantian itu artinya Tuhan diam dan rancangannya mungkin telah gagal. Padahal penantian itu konstruksi. Lagi ada proyek pembangunan yang enggak kelihatan dari luar. Dan hukum tak tertulis ini yang sering kelewat di benak kita. Mujizat yang datang sebelum kapasitasmu siap, itu bukan berkat. Itu bencana yang dibungkus rapi. Hadiah lotre yang mendadak turun ke orang yang belum siap kelola uang. Bukannya bikin hidup bahagia, malah hancurin hidup. Kesembuhan instan yang datang sebelum hati berubah. Orangnya bisa balik lagi ke gaya hidup yang sama, yang dulu bikin dia sakit. Jadi sebelum kita kecewa karena merasa ditunda, coba pikir ulang bahwasanya Yesus enggak menunda mujizatmu. Dia sedang membangun wadah yang cukup besar untuk menampungnya. Maka ketika malam sepi itu datang, dengarkan suaranya sekarang.
Tuhan sedang berkata kepadamu, "Aku bukan sedang melupakanmu. Aku sedang membangun fondasi yang cukup kuat untuk menopang semua yang akan kuberikan. Kalau aku memberi sekarang, itu akan menghancurkanmu, dan aku terlalu sayang untuk melakukan itu." Resapi perkataan Tuhan itu dan taruh di lubuk hatimu paling dalam sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Sekarang ke hal penting kedua. Yesus sedang menyingkirkan orang dan situasi yang salah dari jalanmu. Jika mujizat belum datang juga karena Tuhan lagi menyingkirkan orang atau situasi yang salah dalam hidup kita, maka muncul pertanyaan jujur lagi. Dan mungkin ini yang lagi kamu bingungin sekarang. Gimana saya tahu ini Tuhan yang lagi bersihin jalan saya, atau saya yang cuma lagi kabur dari masalah? Bedanya cuma satu kata, inisiatif. Prinsipnya, kalau kamu yang maksa keluar, kamu yang banting pintu, kamu yang kabur karena takut, itu pelarian, itu penghindaran masalah. Tapi kalau pintu-pintu tertentu tertutup sendiri, tanpa kamu paksa, tanpa kamu dorong, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan yang lagi bersihin jalan. Ini berlaku untuk semua situasi yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Jadi diam sebentar, perhatikan siapa yang sebenarnya berinisiatif di situasi yang sedang kamu alami. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Ada mujizat yang enggak bisa terjadi selama orang tertentu masih berdiri di sekitarmu. Bukan karena Tuhan lemah, tapi karena orang itu, entah sadar atau enggak, bisa mencuri momenmu, merusak prosesmu, atau bahkan ambil kredit atas kesaksian yang seharusnya jadi milikmu. Lazarus, tokoh Alkitab di Yohanes 11. Perhatikan, Lazarus enggak dibangkitkan waktu keramaian masih ribut, masih berdebat, masih sibuk menyalahkan. Meskipun itu tidak gamblang terlihat, nyatanya Yesus nunggu sampai keadaannya siap. Baru mujizat hebat itu terjadi. Dengan kata lain, penantianmu di momen-momen ini juga bukan soal kamu belum siap, tapi soal medan dalam hidupmu belum bersih. Dan ketika malam sepi itu datang, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, "Kamu tidak melihat apa yang sedang aku singkirkan dari depanmu. Kalau kamu bisa melihat seperti yang aku lihat, kamu akan berterima kasih atas setiap penundaan ini." Resapi perkataan Tuhan itu dan taruh di lubuk hatimu paling dalam sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Sekarang ke hal penting ketiga. Yesus sedang mengerjakan mujizat di dalam dirimu, bukan hanya untukmu. Ada pertanyaan paling nyelekit sedunia yang dapat ditanyakan oleh orang percaya. Jika Tuhan memang ingin saya berubah, dalam tanda kutip, dulu baru ditolong, kenapa saya yang udah berdoa, udah rajin baca Alkitab, udah ke gereja, bahkan saya melayani loh di gereja, tapi kenapa saya masih ngerasa enggak berubah-ubah? Jawabannya dapat ditemukan dalam pemahaman. Kalau perubahan yang sungguhan itu nyatanya terjadi di lapisan yang lebih dalam dari sekedar rutinitas rohani. Aktivitas rohani, sebagus apapun kelihatannya dari luar, bisa jadi tempat sembunyi. Pelarian dari transformasi
yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Jadi pertanyaannya bukan, sudah berapa lama saya berdoa atau jadi pelayan gereja? Pertanyaan sesungguhnya, apakah saya membiarkan Tuhan boleh menyentuh bagian yang paling saya lindungi? Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kita selalu fokus ke mujizat yang kelihatan, seperti kesembuhan, keuangan, hubungan yang dipulihkan. Tapi ketahuilah, ada mujizat yang harganya jauh lebih mahal, yang lagi dikerjakan diam-diam di dalam diri kamu. Perhatikan, di dalam cara berpikirmu yang diubah total, di dalam luka yang bahkan kamu sendiri enggak sadar masih ada, di dalam pola pikir lama yang kalau enggak dibongkar dulu bisa menghancurkan mujizat eksternal begitu dia akhirnya datang. Orang Israel dalam kisah di kitab Keluaran tercatat keluar dari Mesir cuma dalam 1 malam. Perhatikan, tapi butuh 40 tahun untuk ngeluarin mentalitas Mesir dari dalam diri mereka. Bayangin, 1 malam untuk bebas secara fisik, 40 tahun untuk bebas secara batin. Meski jangka waktu 40 tahun itu bukan hal yang pasti, tapi ketahuilah Tuhan Yesus sedang mengerjakan hal yang sama, yakni memberikan mujizat kebebasan dari penjara batin kepadamu. Maka ketika malam sepi itu datang lagi, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, mujizat yang paling berharga bukan yang akan kuberikan kepadamu, tapi yang sedang kukerjakan di dalammu, itu yang akan bertahan selamanya. Resapi perkataan Tuhan itu dan taruh di lubuk hatimu yang paling dalam sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Sekarang, hal yang penting keempat, Yesus sedang mengatur timing agar mujizatmu jadi kesaksian, bukan sekedar kebetulan. Akhirnya kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan terakhir yang paling logis dari semua pertanyaan. Kalau Tuhan udah tahu timing terbaik, kenapa saya harus terus-terusan berdoa, berharap, dan percaya? Bukannya Dia bakal lakuin itu sendiri. Begini, doa itu bukan cara kamu mengingatkan Tuhan, seolah Dia lupa. Oh iya, saya saking pilih kasihnya, jadi lebih merhatiin si Onoh. Untung Dia ingetin, baiklah ini mujizat untukmu. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan akan berpikir seperti itu. Melainkan, kalau doa sesungguhnya adalah cara kamu tetap terhubung dengannya selama proses 3 yang tadi berlangsung, supaya waktu mujizat itu terjadi, kamu ada di dalam cerita itu, bukan cuma jadi penerima pasif layaknya robot yang dikendalikan Tuhan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4. Tuhan enggak cuma peduli soal apakah mujizat itu terjadi. Dia peduli, bahkan sangat peduli soal bagaimana dan kapan mujizat itu akan terjadi. Supaya enggak ada satu orang pun yang bisa bilang itu cuma kebetulan. Lazarus enggak dibangkitkan di hari pertama
bukan juga hari kedua. Yesus sengaja nunggu sampai hari keempat. Agar kamu tahu betapa dramatisnya hari keempat itu. Jadi di masa itu, ada kepercayaan bahwa roh sudah benar-benar meninggalkan tubuh setelah 3 hari. Artinya, hari keempat itu secara real di mata masyarakat zaman itu, kelihatannya sudah kelewat terlambat. Tapi ternyata itu bukanlah keterlambatan, malah itu strategi. Itu cara Tuhan menulis cerita yang enggak bisa disangkal siapapun, bahkan sampai 2000 tahun setelahnya, yaitu masa kini. Kisah itu menjadi simbol harapan kalau waktu Tuhan itu yang terbaik. Dengan kata lain, mujizatmu kenapa belum datang juga? Karena mujizatmu sedang diposisikan supaya waktu mujizat itu terjadi, semua orang di sekitarmu tahu ini bukan usahamu, ini Tuhan. Ini beneran Tuhan ada. Ternyata kalau dia ditolong, aku juga ditolong. Puji Tuhan semesta alam. Maka ketika malam sepi itu datang lagi, dengarkan suaranya sekarang. Tuhan sedang berkata kepadamu, aku tidak terlambat nak. Aku sedang memilih momen yang tepat. Bukan untuk keuntunganku, tapi supaya ketika semua orang melihat apa yang terjadi dalam hidupmu, tidak ada satupun yang bisa berkata itu kebetulan. Resapi perkataan Tuhan itu dan taruh di lubuk hatimu yang paling dalam sebagai kebenaran yang mengubah hidup. Sampai di sini kamu udah tahu Yesus enggak pernah diam. Meskipun mungkin langit dalam hidupmu lagi tak terlihat, sedang tertutup awan tebal. Nyatanya dia lagi membentuk kapasitasmu. Dia lagi menyingkirkan yang salah dari jalanmu. Dia lagi kerja di dalam dirimu, lebih dalam dari yang kamu sadari. Dan dia lagi atur timing, supaya ceritamu nanti jadi kesaksian yang enggak bisa dibantah siapapun. Ya dan amin, janji Tuhan Yesus itu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi sekarang saya enggak mau kamu cuma dengar ini sebagai informasi. Saya mau kamu bawa ini jadi doa. Sekarang, bareng saya. Dimanapun kamu berada, ambil posisi tenang. Dan ikuti doa pendek ini bersama saya. Kalimat per kalimat, bisa dalam hati maupun bersuara. Tarik nafas dan biarkan tenang itu hadir. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang. Bukan dengan pura-pura kuat. Aku datang apa adanya. Dengan semua penantian yang capek ini. Aku akui. Aku sering mikir engkau diam. Padahal engkau sedang bekerja. Ampuni aku. Untuk setiap kali aku menyangka. Penundaan ini berarti engkau lupa. Aku tahu sekarang. Engkau sedang membentuk kapasitasku. Engkau sedang menyingkirkan yang salah. Supaya jalanku bersih. Mulai hari ini, aku berhenti melihat penantian sebagai hukuman. Aku mulai melihatnya sebagai
pembangunan yang Engkau kerjakan untukku. Aku percaya mujizat yang Engkau siapkan akan datang tepat waktu. Dan ketika itu datang, semua orang akan tahu ini bukan kebetulan, ini Tuhan. Tuhan sentuh bagian dalam diriku yang paling aku lindungi. Kerjakan transformasi itu. Walau aku tidak selalu nyaman dengan prosesnya. Aku menyerahkan timingku ke dalam tangan-Mu. Bukan ke kekhawatiranku. Bentuk aku, singkirkan yang salah. Kerjakan aku dari dalam. Aku percaya proses-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau hari ini kamu ngerasa ini bukan kebetulan kamu nemu video ini, ketahuilah kamu lagi dalam proses dan kamu akan siap nunggu dengan cara yang baru. Kalau ini ngena buat kamu, share ke satu orang yang kamu tahu lagi nunggu mujizatnya juga. Mungkin ini yang dia butuhkan hari ini. Akhirnya, jika berkenan, boleh subscribe, like, dan komen. Ingatlah selalu, kalau Tuhan enggak pernah diam. Kamu harus tetap sabar dalam nunggu sampai mujizat itu datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap percaya, Dia sedang kerja. Tuhan Yesus memberkati.